Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya ada berapa ini Bapak Ibu? Sampun ngantuk toh? Oke. Betul, jawab salamnya sih. Banter nggih? Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Ngeronggot. Gitu, Ngeronggot gitu. Mohon maaf deh Bapak Ibu, saya pelan-pelan kuat ini tipe grogot. Ngeronggot nggih, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Pundi tiyane iki? Oh. Nggih. Kemudian yang kita hormati bersama pimpinan cabang Asia Kecamatan Ngeronggot Kabupaten Kediri. Nganjuk, nggak tipe. Gara-gara aku kan mau mikir ngeronggot. Ya Allah, aku gak tipe. Saya tak ulang lagi ya. Yang terhormat pimpinan cabang Asia Kecamatan Ngeronggot Kabupaten Nganjuk. Nah, kita bener tuh. Dan yang kita hormati bersama jamaah hadirin majelis taklim yang dirahmati Allah yang sangat berbahagia. Semoga kita semua bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung awit saking pangayomanipun ing injing menika kita saged makempal ing wonten papan menika saperlu ngawontenaken majelis taklim kanthi keadaan sehat walafiat. Sehat sedaya nggih? Sehat badane? Alhamdulillah. Hawane wadem nggih. Makane desane sampai dijenengi desa dingin. Kok berarti lah aku kademen kok aku ning gone desa panas nggih Bapak Ibu. Enak mboten? Mboten. Oh, berarti enak desa dingin nggih. Nggih, terus sehat hatine? Alhamdulillah sehat. Cek seneng ngrasani wong mboten? Masya Allah, alhamdulillah. Tenang juga tapi. Jadi iki mang teko kene ketemu kancane wis gosipe wong padurung. Mboten, alhamdulillah. Berarti niate tenanan ngaji nggih niki. Oke. Terus yang paling penting dompetnya sehat apa mboten? Bapak-bapak dompetnya sehat apa mboten kagem istrine? Oh, berarti iki duit digawe karo ibu-ibu gitu. Ya saya doakan semoga kita semua sehat segala-galanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, saderenge sampun kenal kula apa dereng niki? Dereng. Kula izin perkenalan tapi sambil nyanyi nggih. Nggih. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tiada guna. Ayo kita kenalan saja. Nirmala Zuriyatun Najwa, itu lengkap nama saya. Anaknya cantik jelita, cita-citanya masuk surga. Hello everyone, my name is Nirmala Zuriyatun Najwa.
Panjenengan bisa panggil saya dengan Najwa. Terserah mau panggil Dek Najwa atau Neng Najwa. Oke? Rumah saya nggak saya bawa, tapi alamatnya di Dusun Kaliawen Barat, Desa Ngino, Kecamatan Pleman, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Oke? Dan mengkelak jenengan turun teng mriko monggo, saya terima nanti. Nah, tapi saya ini sekarang kelas 7 nggih Bapak Ibu. Kelas 7. Jenengan mirane saya kelas pinten, Bu? SMA. Kira-kira badure, nggih. Nggih niku. Dan saya sekarang sekolahnya sambil mondok nggih. Pondok saya ada di Darul Muslimin Muhammadiyah Pare. Lah kok bisa pulang? Belum berpulangan ini. Ya karena saya pengen ketemu dengan panjenengan ini. Pokok semoga di kajian ini amalnya kita, apa yang kita dapat hari ini, niatnya kita dicatat kebaikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sama cekap dia perkenalannya, dia enggak lah pengen lebih dalam tangklet kulawan nggih. Nggih Bapak Ibu, sebelumnya saya juga mohon maaf nggih kalau nanti pas saya berbagi ilmu, mohon maaf sekali kalau seumpama bahasanya saya nanti campur-campur nggih. Nggih. Jadi kadang mungkin ada bahasa Jawa yang mungkin kasar atau gimana atau kurang halus nggih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus juga saya mohon maaf walaupun saya masih kelas 7 SMP, saya izin untuk bertausiah hari ini. Boleh buatan? Boleh nggih? Karena ada kalimat hikmah yang bijak, undur maqala wala tandur man qala. Perhatikanlah apa yang dikatakan, jangan dilihat dari siapa yang mengatakan. Pada kali ini saya akan berbagi ilmunya Allah dengan tema keutamaan cinta majelis ta'lim. Bapak Ibu, dari tema tersebut terdapat 3 hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu keutamaan, terus cinta, dan majelis ta'lim. Maka dari itu langsung saja kita ambil dari kata yang kedua, yaitu adalah cinta. Cinta adalah suatu emosi jiwa manusia yang dipenuhi dengan rasa simpati, rasa empati, rasa sayang, dan komitmen yang mendalam terhadap sesuatu. Nah, sesuatu yang disebutkan di sini, yang dimaksud di sini adalah majelis taklim. Seperti yang kita lakukan ini, yaitu bertolabul ilmi. Kenapa bertolabul ilmi ini, Bu? Beda-beda jawabannya. Nggih, pokok bertolabul ilmi itu yang penting adalah menuntut ilmu. Pada saat ini kan kita menuntut ilmu. Nah, kalau sudah begitu, sebenarnya juga saya pengen tahu seberapa besar kadar cintanya Bapak Ibu terhadap majelis taklim sih? Sangat besar atau sangat rendah? Sangat besar tapi suaranya titik. Sangat besar atau sangat rendah? Sangat besar. Kita harus mengadarkan cinta kita ini terhadap majelis taklim itu harus sangat besar deh Bapak Ibu, karena keutamaannya itu juga sangat besar. Dari hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Kita sekarang kan menuntut ilmu, berarti kita itu udah jalan-jalan ini menuju surga. Kita udah muter-muter. Tinggal saja nanti kalau kita sudah wafat, kita langsung buka pintu surga, terus kita langsung memasukinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian apa aja sih keutamaan menghadiri majelis taklim itu? Yang pertama, tidak gue buku ya Bapak Ibu. Ya, pohon ditulis di dalam kepala, nggih. Oke.
Yang pertama adalah mendapatkan pahala niat. Apa? Mendapatkan pahala niat. Kita sering mendengar bukan? Berniat baik kok, berniat baik saja, tanpa dilaksanakan sudah mendapatkan pahala 1. Terus kalau niat itu dilaksanakan, maka akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 atau menjadi 2, kan dilipat gandakan 2 kan. Terus kalau kita berniat jelek, tidak dilaksanakan, belum dilaksanakan, kita tidak mendapat dosa. Dan kalau dilaksanakan, kita baru dicatat berdosa. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innallaha katabal hasanati wassayiati. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalik. Kemudian dia menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang bertekad berbuat baik, berniat berbuat baik, tetapi dia belum mengamalkannya, kataballahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah sudah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Kita masih berniat, kita masih bertekad, tapi kita nggak melaksanakan, itu Allah sudah mencatatnya menjadi satu kebaikan yang sempurna. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha. Tes. Kataballahu indahu asra hasanatin. Dan jika niat berbuat baik tersebut dilaksanakan, maka Allah akan mencatatnya dan melipat gandakannya menjadi 10 kebaikan. Ila sab'imi'atin dhifin, atau menjadi 700, ila ab'afin katsiratin, atau menjadi yang lebih banyak. Nah, berarti tes. Kenapa ini? Ya, saya lanjut ya. Berarti kalau kita tadi masih berniat, bertekad saja, belum melakukan, sudah mendapatkan niat, sudah mendapatkan pahala 1. Dan apalagi kalau kita mengamalkannya, maka Allah itu nggak mencatatnya saja, melipat gandakan juga menjadi 10 kebaikan, atau menjadi 700, atau menjadi yang lebih banyak lagi. Kemudian wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan jika dia berniat melakukan keburukan dan tidak dilaksanakan, belum dilaksanakan, kataballahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, kataballahu sayyi'atan wahidatan. Dan jika dia sudah berniat, bertekad melakukan keburukan dan dilaksanakannya tersebut, maka dia akan dicatat dosa dengan 1 kebaikan saja. Sudah jelas deh, dari hadis tersebut sudah jelas bahwa Allah itu sangat pemurah dengan kita. Kita masih punya niat kebaikan saja sudah dilipatkan gandakan. Nah, terus kadang itu kita juga sering berpikir gak sih? Kita juga sering ada pertanyaan di otak kita dengan pertanyaan, kapan sih suatu niat itu dimulai dicatat oleh Allah? Nih kan? Panjenengan ngertos boten kapan Allah mencatat niat kita? Tahu boten? Tahu boten? Itu suara Negi. Hai. Nah, oke. Jadi niat itu dicatat oleh Allah.
Caranya yang pertama, kita harus bisa membedakan antara keinginan dan niat. Keinginan dengan niat. Jadi kita harus bisa membedakan antara keinginan dengan niat. Nah, tahapan proses menuju niat itu yang pertama adalah khotorul qalb. Disebut dengan khotorul qalb. Apa? Napa Bapak? Napa Bapak? Khotorul qalb. Niku yang pertama tahapannya, itu belum disebut niat ya. Itu artinya adalah masih merupakan bisikan hati, suatu keinginan dan belum ada usaha untuk melaksanakan. Dan inilah Allah juga belum mencatat. Allah masih membebaskan kita. Sebagaimana dalilnya, innallaha tajawwara an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sungguh Allah memaafkan, Allah membebaskan, Allah tidak mencatat bisikan hati dalam diri umatku selama dia belum melakukan atau dia belum mengucapkan. Jadi kalau kita masih berniat saja, berniat buruk kayak gitu ya, berniat buruk seperti itu, tapi kita belum melakukan, itu Allah masih memaafkan kita, Allah masih membebaskan kita, dan Allah belum mencatat dosa-dosa kita. Itu adalah tahapan yang pertama, yaitu khotorul qalb. Tahapan yang kedua adalah disebut dengan hamma. Apa? Hamma, okay? Hamma, double, hamma, okay? Nah, itu adalah keinginan yang sudah ada usaha melakukan sesuatu, sudah ada usaha melakukan sesuatu, dan hatinya itu sudah mantap, mantap, kol-kolah mantap, okay? Mantap. Nah, itu sudah melakukan, maksudnya ini tuh kita sudah melakukan apa yang kita niatkan. Tetapi di hamma ini tuh pertengahan yang dilakukan ini ada yang sampai tuntas dan ada yang setengah-setengah. Kalau nanti sampai tuntas itu dinamakan dengan azam. Kalau belum tuntas inilah dinamakan dengan hamma. Seperti contohnya, seperti panjenengan ini tadi mau ke sini udah siap-siap, wis maca ayu, wis dandan, wis nyiapne infak. Lah kok tiba enek dulure teko adoh teko. Nah, itu kan sebagai kayak penghambat gitu loh, kayak penghalang, jadinya kadang nggak jadi ke majelis taklim. Dan itulah yang disebut dengan hamma. Dan itulah panjenengan tetap masih mendapatkan pahala karena niatnya panjenengan sudah untuk pergi ke majelis taklim. Itulah yang disebut dengan hamma. Yang ketiga adalah azam, yang tadi melakukan sesuatu dengan tuntas. Suatu tekad yang kuat melakukan sesuatu untuk mencapai ridhonya Allah. Sebagaimana dalilnya, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila kamu telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Jika sudah bertekad, ya udah, ayo kita bertawakal kepada Allah benar-benar untuk mencari ridhonya Allah. Fa'firu ilallah, maka cepatlah kembali kepada Allah. Pokoknya Bapak Ibu, intinya dari niat tersebut tadi, yang pertama, niat itu tempatnya ada di hati. Ucapan di lisan itu bukan termasuk niat, itu masih ucapan. Nanti disebutkan niat itu baru dicatat